jangan sampai kesalahannya semakin besar. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika Nabi Musa diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang kepada Fir'aun. Fir'aun kira-kira zalim tak? Zalim tak Fir'aun? Pak, Bu, Fir'aun zalim tak? Apa perintah Allah kepada Musa? Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Datangi Fir'aun. Disuruh datangi karena dia berlebihan. Zalimnya itu kelewatan. Apa perintahnya? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kata Allah kepada Nabi Musa, katakanlah kepada Fir'aun itu perkataan yang lembut, jangan kasar, jangan bikin dia marah. Kadang-kadang pun kalau dalam grup kita ngomong sama penguasa ini tak tersinggung bisa dikasar juga kan? Ya, artinya apa? Hati-hati, jaga lisan. Itu sama Fir'aun. Sama Fir'aun disuruh Nabi Musa untuk berkata, tujuannya apa? Supaya Fir'aun itu ingat sama Allah dan takut. Nabi Musa tak sama Allah. Allah masa baca Fir'aun bisa takut, bisa ingat? Tak ada. Udah kita bayangkan aja terus. Kata di situ kata-kata yang itu pemimpinnya Fir'aun. Masa sama Amr bin As harus kasar? Ya. Atau sama yang lain pemimpinnya kasar-kasar dengan kita. Kita lembut supaya kita pentingnya sama Allah. Kalau sudah meninggalkan apa yang benar-benar terberhati, kalau terberhati semakin besar masalahnya. Apa itu Pak? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini perintah dari Allah dan Rasul tentang kepemimpinan. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, Fir'aun yang dikatakan oleh Musa itu sampai akhirnya Fir'aun sendiri yang marah. Musa marah gitu lah. Kira-kira ketika Fir'aun marah sampai bilang turun Musa, karena dia akan kata Allah, karena dia akan menjauhkan kalian dari keyakinan kalian selama ini kata Fir'aun. Lalu Nabi Musa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, itulah kekuasaan ini Bapak Ibu yang dirahmati. Ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia berbuat zalim, udah diingatkan, semakin berat nanti hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah diingatkan, kamu mesti zalim pada Fir'aun. Jadi itu sudah urusan Allah. Mau kita perangi, mana bisa kita perangi dia? Yang punya polisi dia, yang punya tentara dia, bisa kita perangi dia? Mana bisa? Kan itu Pak. Fir'aun yang punya polisi dia, yang punya tentara dia, bisa Nabi Musa melapor, nggak bisa. Lari. Kalau sudah begitulah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hikmah dari perang dan bersaudara. Taat kepada pemimpin. Bukan berarti kita diam. Karena kalau kita taat kepada pemimpin, bukan berarti kalau kita diam, kalau dia salah kita diam, itu salah juga. Tetapi kita menasihati dengan cara yang efektif, yang produktif, yang bisa merubah suasana menjadi lebih baik. Jangan sampai semakin kacau, semakin jelimet, semakin rusuh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pesan yang terkait dengan perang dan restorasi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan strategi perang. Tadi disebutkan banyak, jalan malam-malam, berhenti siang-siang, sembunyi. Kemudian ada tak boleh hidup api. Kemudian itu apa namanya? Amr bin As tayammum, disuruh berdoa habis subuh, udah mau menang besar di stop, tetap harus
Jangan-jangan dia salah. Kita kasih tahu jangan salah. Apa? Apa yang berubah? Itu tidak ada dilarang oleh Rasulullah. Beberapa protes sama Amr bin As. Kenapa kok siang-siang sembunyi malam-malam jalan? Kenapa nggak boleh hidup api? Kenapa? Itu Umar protes. Apakah boleh protes? Boleh. Tapi jangan sampai bikin rusuh. Coba Umar ketika itu Pak, kalau saya mau bikin rusuh, dia bisa rusuh atau bisa? Sahabat-sahabat Pak, bukan percaya sama Amr bin As. Udahlah, siapa yang mau itu aku pulang-pulang kita. Bisa nggak itu? Bisa. Amr bin As bisa kita sendiri di situ. Tapi itu tidak dilakukan oleh Umar. Itu menunjukkan apa? Dari sirah Muawiyah ini membuat kita orang Islam cerdas, pintar dengan suasana dan keadaan kita. Makanya nanti rumah tangga sangat manis. Kenapa? Karena pemimpinnya bapak, istri itu bapak. Memang istri, atau saudara, istri tugasnya bukan cuci, gosok, bersih rumah, masak, itu bukan tugas istri. Tapi tugas dia bapak. Kan itu Pak. Tapi kalau disuruh cuci, kalau disuruh gosok, kalau gitu masak-masakan itu. Ya. Tapi tak boleh berbeda. Jadi bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin. Jadi bapak-bapak itu kalau orang nggak ada, karena itu istrinya itu disuruh masak, dan bayar orang itu masak. Jadi karena penghasilannya kurang dalam. Cuma bapak kalau istri masak, tapi itu nggak tahu. Walaupun bapak pemimpin rumah tangga dan istri lagi sibuk tukang makan, kepala ke bawah, kaki di atas terus rumah tangga kita sepuluh ya. Itu bukan pemimpin teladan. Pemimpin teladan itu copet kita di situ. Masjid jadi ketua PKM, suruh keluarga bersama. Bukan itu pemimpin. Bantu. Nah begitulah bapak yang dirahmati Allah, hikmah dari peristiwa kita sebagai umat Islam tidak pernah Rasulullah SAW hidup bersama dengan pemimpin, baik dalam skala kecil maupun skala paling besar. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Apalagi hikmahnya Bapak Ibu? Apalagi hikmahnya? Nah, tadi ada peristiwa tentang jual beli. Itu sama-sama pasti dulu sama bapaknya. Gak ada yang namanya harta bapak itu harta anak, gak ada. Karena banyak anak-anak kita itu punya pikiran begitu. Uang bapaknya itu orangnya enggak. Yang ada baru harta anak itu harta bapak. Itu yang ada. Jadi dunia itu baru-baru sekarang. Banyak anak-anak yang nuntut segala macam dengan harta bapaknya. Tapi ketika bapaknya tidak punya apa-apa, dia tak mau ngasih bapaknya diusir dari rumah. Mana yang itu bapak? Ada nggak? Suatu ketika datang seorang anak kepada Rasulullah SAW. Dia memperdebatkan tentang ayahnya yang selalu minta uang sama dia. Rasulullah, bapakku tiap hari minta harta sama aku. Minta harta terus sama aku. Rasulullah marah sama dia. Apa kata Rasulullah? Anta wa maluka diabika. Engkau dan hartamu milik Allah. Itu Rasulullah. Engkau dan hartamu milik Allah. Kenapa saya bilang begitu? Jangankan harta dirimu kalau ada bapak itu ada. Betul tak? Kamu kalau ada bapak engkau ada kamu, apalagi kamu. Tapi kalau kau ada, bapak bisa berharta. Makanya harta bapak bukan harta anak, tapi harta anak itu harta bapak. Maksudnya apa bapak ibu di sini? Bapak-bapak pun jangan buat saya bilang kayak gini besok bapak kelas anak bapak. Ya, kadang-kadang kalau sama harta bapak bukan berapa nanti. Karena yang ada di pikiran, yang ada dalam Islam, dalam ajaran Islam dan ini masalah-masalah, ya, seorang bapak itu tidak mungkin tega menghabisi harta anaknya. Tetapi seorang anak bisa tega menghabisi harta bapak.
daripada para ulama.